Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan bagaimana cara membuat slide tugas prakarya kalau kelas 7 bahan serat, yang ke-8 kalau kelas 8 bahan lunak, kalau kelas 9 bahan keras. Nah, pada kesempatan ini saya menginformasikan mengenai cara membuat laporan slide presentasi membuat kerajinan bahan serat lukisan serutan kayu. Kalau kelas 8 bahan lunak, floor clay, gantungan kunci. Kalau kelas 9 kerajinan bahan keras, miniatur rumah, stick dari kayu atau kardus. Oke, langsung saja. Pada ketentuan tugas yang saya share di Classroom sudah diatur slide per slide-nya, seperti materi kamu membuat slide presentasi bahan serat yang ke-7 minggu yang lalu. Nah, perbedaannya kalau minggu yang lalu berisi materi-materi yang kamu pelajari di prakarya, sedangkan kalau yang sekarang di materi yang ke-8 berisi laporan kamu membuat kerajinan yang berisi video durasi 1-5 menit buatan kamu sendiri. Kamu sedang membuat kerajinan tersebut. Kalau minggu yang lalu kamu menyisipkan video tutorial yang kamu unduh dari YouTube. Oke. Nah, ketentuannya itu sebenarnya bisa kamu contoh atau kamu ambil, nanti kamu edit-edit, ubah-ubah dari buku paket. Contoh di sini buku paket kelas 7 semester ganjil halaman 28. Nah, di sini ada judulnya contoh proyek kerajinan bahan serat. Nah, pada ketentuan yang sudah diatur di Classroom, setelah kamu membuat cover, nah di dalam covernya itu ada judul. Nah, judulnya membuat kerajinan. Kalau kelas 7 itu lukisan serutan pensil. Kalau kelas 8 judulnya itu pada cover membuat kerajinan gantungan kunci, floor clay. Kalau kelas 9 kerajinan miniatur rumah, stick es atau karton atau kardus. Bukan karton ya, kardus. Karena kalau karton kan termasuk lunak, tapi kalau kardus mungkin ada yang keras. Oke. Nah, di sana kamu bisa lihat bahwa pertama setelah biodata, setelah cover biodata, nah baru kamu lihat di halaman 28. Di situ ada A, perencanaan. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan. Nah, ilustrasinya tinggal kamu ubah saja, kamu edit sesuai dengan yang kamu buat. Begitupun ide gagasannya tinggal kamu edit. Menentukan bahan dan alat tinggal kamu edit.
menggali ide. Terus, nah di sini contoh sketsanya. Nah kalau kamu lukisan serat kayu, di sini ada tampilan suatu gambar, bisa kamu buat sendiri atau kamu ambil, lalu kamu tampilkan di slide sebagai sketsa kerajinan yang kamu akan buat. Nah setelah selesai perencanaan, slide selanjutnya judulnya pelaksanaan. Nah di dalam slide tersebut bisa kamu ketik judulnya menyiapkan bahan dan alat. Nah di sini ada bahannya, ya bahan-bahannya. Nah kalau kamu membuat lukisan dari serutan pensil, bahannya apa, kamu tinggal cari saja gambar-gambarnya, lalu tampilkan seperti ini. Nah terus alatnya, kamu membuat lukisan serutan pensil tersebut apa saja, tinggal kamu buat, kamu letakkan ya seartistik mungkin, semenarik mungkin, seperti ini misalnya. Nah setelah menyiapkan bahan dan alat dalam pelaksanaan, kamu harus bisa membuat langkah-langkah kamu membuat kerajinan tersebut. Contohnya seperti ini, membuat karya kerajinan. Pertama, dia membuat pola dari rompi, seterusnya, terus akhirnya dijahit, dan akhirnya ditempel, selesai. Begitupun kamu. Jadi setelah kamu menampilkan alat dan bahan atau bahan dan alat, selanjutnya yang nomor 2, langkah-langkah proses kamu membuat lukisan serutan dari pensil dari awal sampai akhir. Nah setelah selesai langkah-langkah, masuk ke evaluasi. Nah evaluasi di sini bisa saja sebagai slide penutup. Nah setelah evaluasi, nanti kamu buat lagi slide baru yang berisi video kamu sedang membuat atau mengerjakan atau sedang menggambar atau melukis lukisan serutan dari pensil, yang durasi videonya maksimal 5 menit. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya? Nah caranya kamu buat file file naskah slide-nya. Pertama, anggap ini contoh ya, jadi masih sederhana. Judulnya itu cover, jadi membuat kerajinan lukisan serat kayu serutan pensil. Nah slide kedua, biodata, minimal ada 3 data, yaitu nama, kelas, nomor absen. Nah selanjutnya seharusnya di sini judulnya pelaksanaan perencanaan. Ya judulnya seharusnya perencanaan. Nah perencanaan yang pertama, identifikasi. Nah identifikasi contohnya misalnya, ya anggaplah ini saya sudah edit.
Selanjutnya setelah identifikasi ide. Anggap ini ceritanya sudah saya edit. Oke, ini saya atur rulernya. Nah, cara ngatur begitu tuh. Jadi diaktifkan di tab view, pilih atau beri centang ruler, penggaris. Nah, biar lebih bagus lagi rataannya, rata kanan kiri. Kamu ke home, pilih yang rata kanan kiri, justify. Nah, jadi rataan. Oke, ini juga udah rata, justify. Dan seterusnya. Ini tinggal nomor selanjutnya, menentukan bahan dan fungsi, yaitu apa diganti dan seterusnya. Oke. Nah, anggap file naskah slide-nya sudah selesai. Ya, sudah selesai nih sampai penutup. Oke, sampai penutup misalnya nih. Nah, sampai sini nih. Terus di sini kan evaluasi. Oke, di sini penutup, evaluasi, penutup. Nah, setelah penutup, judul selanjutnya yaitu video. Ya, misalnya seperti ini, video pembuatan kerajinan. Nah, di bagian kotak ini akan kita sisipkan video yang kamu buat. Nah, sebelumnya kamu simpan terlebih dahulu di satu tempat atau folder file slide presentasinya. Misalnya di My Document, misalnya klik file, save, My Document. Nah, saya menempatkan di folder namanya tugas. Nah, saya beri nama file contoh. Setelah tersimpan ya di My Document, di tugas, nama file contoh, kamu juga harus menyimpan juga file video yang kamu buat yang durasinya itu maksimal 5 menit pada folder yang sama atau pada tempat yang sama atau map yang sama, yaitu di tugas. Oke, contoh di sini filenya namanya Hasya Fajriyah. Oke, kalau file slide presentasinya sudah ada, terus file videonya sudah ada,
langkah selanjutnya tinggal kita menyisipkan. Coba kamu perhatikan, pada menu bar belum ada menu namanya developer. Nah, saya menggunakan Office 2007. Nah, kalau menggunakan Office 2007, cara mengaktifkan menu developer, pada kiri paling atas ada tombol Office atau Office button. Diklik, lalu ke bagian bawah di sini ada namanya PowerPoint option. Kalau di 2010 ke atas, klik menu file, lalu kamu ke bawah pilih option. Oke, sekarang diulang. Kalau di 2007, tombol Office atau Office button atau yang bundar diklik, lalu ke bawah PowerPoint option. Nah, kamu di sini bisa melihat kalimat developer, show developer. Jadi kalau di 2007 mengaktifkannya gampang. Setelah tombol Office, langsung ke PowerPoint option, langsung beri centang show developer. Tapi kalau 2010 ke atas, klik file, klik option, klik custom ribbon. Nah, di dalam custom ribbon di bagian kanan kamu beri centang developer. Oke, itu kalau di 2010 ke atas. File, option, custom ribbon. Nah, setelah di custom ribbon di bagian kanannya sama seperti ini nih, ada kotak-kotak. Kamu lihat developernya diberi centang. Lalu klik OK. Maka muncul menu baru, tab menu baru namanya developer. Nah, pada tab menu developer diklik. Nah, di sini ada kode dan kontrol. Nah, untuk menyisipkan video gunakan ribbon kontrol. Nah, di sana ada tombol bergambar. Coba perhatikan nih, tombol bergambar, kunci Inggris dan palu. Nama ikonnya more control. Jadi tombol bergambar, palu dan kunci Inggris diklik. Lalu kamu cari kontrol untuk kamu bisa menjalankan suatu file window. Nah, di sini yang ada adalah namanya Windows Media Player. Oke, jadi pertama aktifkan tab developer. Caranya seperti tadi, klik tombol Office, lalu kamu ke bawah Microsoft PowerPoint option, lalu kamu beri centang developer. Nah, selanjutnya klik developer. Pada ribbon control ada tombol bergambar atau icon kunci Inggris dan palu. Kamu klik namanya, nama tombol tersebut atau nama icon tersebut more control. Lalu kamu cari Windows Media Player. Karena Windows itu huruf depannya W, nah ini diurut secara ascending, jadi dari kecil dari A ke Z. Jadi kamu langsung saja ke bawah cari Windows Media Player. Oke, diulang caranya, developer, more control, langsung drag ke bawah, cari Windows Media Player. Nah, tampilan kursornya berubah menjadi tanda plus. Artinya kamu siap mendrag, membuat tampilan Windows Media Player-nya. Nah, tampilannya Windows Media Player seperti ini. Nah, selanjutnya double klik tampilan tersebut, double klik. Nah, muncul kotak dialog Microsoft Visual Basic.
langsung saja kamu lihat custom. Di bagian kiri ada tulisan custom. Nah, ada kotak kosong. Kotak kosongnya kamu klik, muncul titik 3. Ya, jadi setelah tampil Microsoft Visual Basic, kamu lihat custom. Di sana kotaknya kosong, kamu klik maka muncul titik 3. Nah, titik 3 ini juga langsung kamu klik lagi, maka muncul kotak dialog Windows Media Player-nya. Nah, di sana terdapat kotak juga, kotak file name dan URL. Karena kamu ingin mengambil nama file video, tinggal kamu browse. Kalau URL tinggal kamu copy paste alamat video tersebut, kamu unduh. Jadi URL ini tautan link video yang kamu ambil dari YouTube. Jadi kalau kamu ingin menyisipkan video menggunakan link YouTube, tinggal kamu copy paste saja di dalam kotak kosong ini. Nah, pada kesempatan ini bukan menggunakan link, tapi menggunakan nama file. Jadi artinya kamu harus membrowse. Jadi klik tombol browse. Nah, kamu ingat, kamu menyimpannya video tersebut atau slide presentasi tersebut di mana? Misalnya di My Dokumen. Nah, nama foldernya tadi apa? Tugas. Nah, nama filenya, nah ini dia. Oke, nama filenya. Nah, sekarang nama filenya sudah masuk. Setelah nama file masuk, ya setelah di browse, terus kamu cari file videonya, langsung kamu klik apply. Setelah klik apply, klik OK. Nah, langkah selanjutnya jangan kamu langsung tutup, tapi kamu harus menyimpan terlebih dahulu. Cara menyimpannya pada bagian atas, ya. Di sini ada tombol bergambar disket. Nama icon tombol bergambar disket namanya save, jadi menyimpan, simpan. Jadi kamu klik gambar disket, maka muncul di sini kotak dialog lagi, ada tampilan yes no, kamu harus yes. Kenapa? Karena kalau kamu tidak yes, dalam artian no, atau kamu tidak simpan, maka yang kamu sisipkan itu tidak akan disisipkan. Jadi proses untuk menyisipkannya itu setelah kamu klik save atau tombol disket, maka akan muncul yes dan no. Kamu selalu pilih yes. Nah, baru kamu tutup, bisa dari sini langsung close atau file, close and return to Microsoft PowerPoint. Nah, langkah pada saat ini selesai. Nah, cara menjalankannya atau mentes slide presentasi, kalau pada menu bar di sini ada slide show. Nah, kamu klik slide show, pilih dari yang pertama. Atau kalau dari bawah di sini ada ukuran persen, samping kiri. Nah, ada tombol atau icon slide show juga. Jadi untuk menjalankannya ada dua, dari menu bar atau dari icon. Nah, saya menyarankan langsung saja yang dari bawah nih, tombol atau icon slide show. Oke, kita tes apakah videonya jalan. Ini contoh ya. Jadi slide pertama itu cover buat yang menarik artistik dengan judulnya itu membuat kerajinan lukisan serat kayu sedotan pensil. Nah, slide kedua biodata, minimal ada nama, kelas, nomor absen. Nah, ini kamu lihat saja di buku panduan halaman 28.
di buku paket tuh perencanaan. Ingat, isinya ini kamu edit, jangan dibuat sama. Beda kan kalau yang di buku itu membuat rompi, membuat kostum rompi dari kayu. Nah, sedangkan kalau kamu kan membuat lukisan serutan pensil, jadi nanti kamu edit gitu maksud saya. Oke, ide gagasannya juga ya. Di sini kan Reza akan membuat rompi. Nah, kalau nama kamu misalnya akan membuat lukisan dari serutan pensil, terus apa kamu beri kalimat yang lain. Oke, lanjut. Ceritanya kamu oke, selesai. Nah, ini videonya. Oke. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu bisa membuat dengan baik dan benar tugas materi prakarya yang ke-8. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.